3, 2, 1. Sebaliknya kita tutup juga Singapura dan pulau-pulau Rio dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Pulau-pulau Rio dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Nah, dua berita panasnya akan kita angkat kali ini. Yang pertama adalah terkait pernyataan kontroversial Dr. Mahathir Mohamad, mantan PM Malaysia, yang kali ini langsung direspon oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang sudah viral baru-baru ini, beliau sempat menyatakan bahwa Malaysia seharusnya mengklaim kembali wilayah Singapura, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, lantas apakah alasan beliau berani-beraninya menyatakan hal ini dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terkait pernyataan mantan PM Malaysia, kampungnya Upin Ipin ini? Setelah ini kita bahas bro. Kemudian berita kedua, datang dari rencana kunjungan Pak Jokowi ke negara Rusia. Siapa yang mau ditemui Pak Jokowi kira-kira ya? Siapa lagi kalau bukan Presiden Putin bro? Hal ini pun ternyata bukan hanya isu isapan jempol kaki semata, sebab rencana kunjungan Pak Jokowi ke Rusia ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Indonesia dan bahkan ramai disorot oleh media-media asing. Nah, lantas bagaimanakah konfirmasinya? Dan apakah tujuan sebenarnya Pak Jokowi menemui Pak Putin di Moskow, Rusia? Penasaran beritanya? Yuk, tanpa banyak basa-basi mari kita bahas beritanya satu persatu bro. Oke. Berita pertama kali ini datang dari pernyataan yang cukup membuat telinga orang-orang Indonesia kegatalan nih bos, mau digaruk susah. Bagaimana tidak, seorang mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendesak agar negaranya, negeri jiran Malaysia, mengklaim kembali Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia sebagai bagian dari wilayah Malaysia dengan alasan itu merupakan bagian dari tanah Melayu bro. Hal ini pun bahkan diutarakannya dalam sebuah pidato yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah di bawah Kongres for Male Survival bertajuk Akun Melayu Kelangsungan Hidup Dimulai. Nah lo, mindsetnya udah mirip-mirip China Tiongkok nih bos, yang mengklaim seluruh Laut China Selatan berdasarkan klaim nenek moyangnya. Kalau mau main klaim nenek moyang sejarah-sejarahan, kita Indonesia juga bisa nih bos klaim seluruh wilayah Malaysia karena itu adalah bagian dari wilayah nenek moyang Indonesia dulu, Kerajaan Majapahit yang lebih besar lagi. Nah, menanggapi pernyataan kontroversial ini, pemerintah dan beberapa pihak pun akhirnya angkat bicara. Pemerintah Indonesia melalui kantor staf kepresidenan pun, baru-baru ini menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu pun disampaikan oleh Deputi 5 KSP Charleswari Pramodawardhani yang membantah pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Beliau mengatakan bahwa hingga detik ini satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini juga melakukan administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau. Pemerintah juga melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional dan penegakan hukum, dan Deputi 5 kantor staf kepresidenan ini pun mengatakan bahwa hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang sah. Charleswari menilai klaim Mahathir salah kaprah, bos. Nah, sebenarnya beliau pun tak cuma mengklaim wilayah Kepulauan Riau kita Indonesia. Beliau bahkan juga mengklaim bahwa tanah genting kera di Thailand sampai Singapura juga merupakan wilayah Malaysia. Dilansir dari Straits Times, dalam pidatonya beliau pun mengatakan bahwa lahan Malaysia dahulu terbentang dari tanah genting kera di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura, namun wilayah itu kini terbatas di semenanjung Malaysia. Saya khawatir semenanjung Malaysia akan diambil oleh orang lain di masa depan, ujar mantan Perdana Menteri Malaysia ini bos. Nah, atok muatok kita sebagai bangsa Indonesia harus menanggapi hal ini dengan dingin bos. Perlu kita lihat dulu apakah itu pernyataannya sebagai bagian dari suara pemerintah Malaysia atau bukan. Karena saat ini beliau bukanlah lagi seorang Perdana Menteri Malaysia bos. Jika itu hanya pandangan pribadi maka itu sah-sah saja. Karena kita juga bisa bilang secara pribadi bos, bahwa seluruh Malaysia itu sebenarnya merupakan wilayah Indonesia Majapahit dulu. Bahkan sebelum ada yang namanya Malaysia, dan harusnya ya kita klaim kita rebut balik gitu kan.
tapi nggak bisa, sudah ada hukum internasional yang mengatur semua batas-batas wilayah negara, beserta kepemilikannya secara sah. Kita Indonesia pun nggak bisa asal klaim balik hal yang sudah dulu-dulu bos. Kepulauan Riau tanah Melayu yaitu dulu, Malaysia tanah Majapahit Indonesia yaitu dulu. Kalau ngotot mau klaim balik ya artinya harus siap berhadapan pemerintah lawan pemerintah, militer versus militer. Nah kalau mau diadu, ya sudah jelas bos, hasilnya gimana? Silahkan kalian cocor bakur di kolom komentar. Kemudian berita kedua yang masih cukup hangat kali ini datang dari rencana pertemuan Pak Jokowi dan Pak Putin di Rusia tanggal 30 Juni ini setelah viral di berbagai jagat media, bahkan media asing pun juga ramai-ramai menyoroti langkah Presiden Indonesia, yang ingin menemui Presiden Putin ini. Seorang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD pun akhirnya mengkonfirmasi kebenaran berita ini bos. Menurut beliau kunjungan Pak Jokowi ke ibu kota Rusia itu adalah agenda kepresidenan. Iya itu agenda presiden, saya kira apa masalahnya, kan cuma mau ketemu, kata Pak Mahfud saat dikonfirmasi awak media di Istana Negara Jakarta, Senin tanggal 20 Juni kemarin. Namun beliau pun mengaku tak akan ikut dalam pertemuan itu bos, dan dia menyebut Pak Jokowi akan didampingi oleh tim khusus, dan terkait hal ini media asing pun akhirnya ramai-ramai menyoroti agenda pertemuan antar dua pemimpin besar ini. Pasalnya di saat perang Rusia-Ukraina belum ada satupun negara yang mau mengunjungi Pak Putin di Rusia kecuali mungkin sahabat-sahabat satu aliansinya seperti Belarusia dan lain-lain bos. Situs The Diplomat bahkan memberitakan bahwa Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo bakal berkunjung ke Rusia pekan depan, untuk meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin, agar memfasilitasi ekspor gandum Ukraina yang dibutuhkan. Sementara itu media Hong Kong SCMP memberitakan bahwa pertemuan itu diyakini terkait dengan G20 Indonesia di Bali bos. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi bertemu Putin itu untuk membahas krisis pangan yang terjadi di dunia saat ini bos. Pasalnya, Indonesia saat ini pun ditunjuk sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menghadapi krisis pangan dunia saat ini, bukan kaleng-kaleng bos. Mungkin itulah sebabnya Pak Jokowi ingin menemui Pak Putin ke Rusia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.